Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ferry. Kami dari kelompok 5, Hukum Jaminan, akan mereview jurnal hipotek. Pertama-tama, perkenalkan kami terlebih dahulu. Yang pertama ada... Perkenalkan, nama saya Vira Tri Febrianti, NIM 811419229. Saya Krisyulaini, NIM 81114192243. Saya Talia Salsabila, NIM 81114192330. Yang terakhir ada saya sendiri, Amozaluna Griswauti Karisa, NIM 811419271. Selanjutnya, kita masuk ke review jurnal hipotek yang pertama, yang berjudul Penaatan Aturan Hipotek Kapal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Untuk review ini dipersilakan. Baik, terima kasih. Review jurnal yang pertama dengan judul Penataan Aturan Hipotek Kapal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penulisnya yaitu Aktiva Tri Citrawati, akreditasi Sinta 2, diterbitkan pada tahun 2010 oleh Yuridika volume 25 nomor 3. Yang pertama akan kami awali dari abstrak. Jadi pada artikel ini Aktiva Tri Citrawati atau yang selanjutnya disebut sebagai penulis memberikan gambaran umum kepada pembaca dengan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai hipotek kapal dalam Undang-Undang Pelayaran tahun 2008 dan keikutsertaan Indonesia dalam International Convention on Maritime Lines and Mortgage pada tahun 1993 masih belum mampu mengisi kekosongan hukum yang dibutuhkan oleh para pelaku dalam aktivitas bisnis pelayaran. Sehingga penulis merasa diperlukannya penataan aturan di bidang hipotek kapal. Kekurangannya adalah abstrak hanya disandingkan dengan satu bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia, sehingga dirasa kurang dan membatasi ketertarikan serta membuat sulit pembaca asing yang ingin mempelajari artikel ini. Kemudian ada pendahuluan. Pada bagian ini disebutkan perlunya perubahan mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang dilatar belakangi oleh masalah ketertinggalan hukum nasional mengenai masalah hipotek kapal. Disebutkan secara lengkap mengenai faktor yang mendorong ketertinggalan hukum nasional mengenai masalah hipotek kapal, termasuk tentang kelemahan pendanaan sektor pelayaran nasional yang mana merupakan dampak dari masalah struktural dan sistematis di bidang finansial. Dan guna mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut, penulis membuat tulisan tersebut dengan menggunakan pendekatan statutori dan konseptual. Selanjutnya itu ada pembahasan, dan pada bagian pembahasan ini terbagi menjadi beberapa sub-bahasan, diantaranya yaitu arah pengembangan pengaturan hipotek kapal, status pengaturan hipotek kapal setelah berlakunya Undang-Undang Pelayaran tahun 2008, kompatibilitas ketentuan hipotek dalam Undang-Undang Pelayaran tahun 2008 dengan International Convention on Maritime Lines and Mortgage 1993, tatanan hukum hipotek kapal yang akomodatif terhadap kebutuhan peningkatan kepercayaan lembaga keuangan dan perbankan, transformasi ketentuan dalam International Convention on Maritime Lines and Mortgage 1993 ke dalam hukum nasional, dan lain sebagainya. Kelebihan pembahasan secara terstruktur dan lengkap sehingga pembaca dapat dengan mudah mencari subbahasan tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan dan juga memudahkan para pembaca dengan diadakannya pemaparan materi per subbahasan. Dan kekurangannya yaitu pemilihan diksi yang cukup sulit untuk dipahami sehingga bagi para akademisi hukum baru atau mahasiswa cenderung sulit untuk memahami isi dari substansi. Banyaknya subbahasan membuat pembaca kesulitan dalam memahami, dan menurut kami untuk mengurangi tingkat kebingungan para pembaca, setiap subbahasan tersebut sebenarnya dapat dijadikan kajian baru dan tidak terkumpul menjadi satu. Kemudian bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini dituliskan dengan jelas dan terperinci, mengandung unsur informasi yang akurat yang telah tertuang dalam pembahasan sehingga pembaca yang kebingungan saat memahami pembahasan dapat terbantu dengan adanya kesimpulan yang terstruktur. Demikian review jurnal 1 dari saya. Selanjutnya Talia yang akan menjelaskan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang review jurnal 2 yang berjudul Pelaksanaan Sita Eksekusi atas Objek Jaminan Hipotek Kapal Laut yang sedang dalam kegiatan pelayaran, yang ditulis oleh Muhammad Rizky Syahrul Rizal pada tahun 2018.
Sinta 3 yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Vol 23 nomor 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang abstrak. Dalam artikel yang berjudul Pelaksanaan Sita Eksekusi atas Objek Jaminan Hipotek Kapal Laut yang sedang dalam kegiatan pelayaran, penulis mengawali artikelnya melalui abstrak. Di dalam abstrak tersebut, penulis menyampaikan penjelasannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segala jenis eksekusi yang dapat diberlakukan terhadap objek jaminan yang dibebani dengan hipotek. Dari berbagai jenis eksekusi yang ditawarkan, mulai dari eksekusi dengan titel eksekutorial atau yang berdasarkan adanya ira-ira dalam akta hipotek. Yang kedua, melalui parata eksekusi yang dapat dilaksanakan tanpa melalui jalur pengadilan, melainkan hanya dengan adanya kuasa menjual oleh kreditor, dan yang terakhir, melalui penjualan di bawah tangan dengan kesepakatan antara debitur dan kreditor untuk mencari pembeli dengan harga tertinggi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan terkait uang prestasi yang diberikan tersebut masih tidak melindungi kepentingan kreditor, di mana dalam hal ini ketika objek jaminan tersebut masih dalam kegiatan bongkar muat dan pelayaran. Ketika dalam proses kegiatan bongkar muat, kapal tidak dapat dilaksanakan eksekusi atas objek jaminan tersebut. Selain itu, terdapat kendala lain, yaitu manakala objek jaminan tersebut sedang berlayar, baik di perairan Indonesia ataupun di luar negeri, akan mempersulit eksekusi objek jaminan tersebut, sehingga dari beberapa kendala di atas dapat semakin melemahkan posisi kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah diperlukan penafsiran ketentuan peraturan hipotek kapal dan juga ratifikasi konversi internasional yang terkait agar tidak ada lagi kekosongan hukum. Yang selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, penulis menjelaskan tentang perbankan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu mengatur bahwa bank dalam hal memberikan kredit juga wajib mempertimbangkan prinsip 5C, yaitu karakter, kapasiti, kapital, kolateral, dan condition. Penulis juga menjelaskan pengaturan dalam BW mengadakan pembagian benda, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Hal ini karena berkaitan dengan BZ pasal 1977 BW. Bezwaring pasal 1150 sampai 1232 BW. Beslag pasal 197 Herzin Indonesia Reglement, selanjutnya disingkat HIR. Levering pasal 612, 613, 616 BW, dan Verjaring pasal 610, 1946, 1963, 1969 BW. Mengenai bezwaring, juga diadakan penggolongan berdasarkan benda bergerak dan tidak bergerak. Lembaga jaminan untuk benda bergerak yaitu gadai dan fidusia. Sedangkan lembaga jaminan untuk benda tidak bergerak yaitu hipotek dan hak tanggungan. Kemudian dijelaskan bahwa eksekusi kapal yang sedang berlayar di perairan dalam negeri harus ditangguhkan bila mana kapal tersebut sedang bongkar muat barang berdasarkan pasal 315 dan pasal 216 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Pada pembagian pembahasan, penulis membaginya menjadi 3 subbahasan. Yang pertama yaitu kapal laut sebagai objek jaminan hipotek, yang mana dijelaskan bahwa kapal laut yang dapat dijadikan sebagai objek hipotek sifatnya terbatas. Kapal laut sebagai dengan isi kotor sekurang-kurangnya 20 meter kubik dapat didaftarkan dalam register umum dan dijadikan objek hipotek. Akan tetapi, penulis juga menjelaskan bahwa saat ini ketentuan mengenai hipotek kapal laut telah berubah, yaitu pengaturannya dikhususkan dalam Undang-Undang Pelayaran. Hadirnya Undang-Undang Pelayaran mengakibatkan ketentuan ukuran kapal yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan hipotek mengalami perubahan. Ukuran kapal laut yang didaftarkan dan dibebani hipotek bukan lagi 20 meter kubik, melainkan berubah menjadi tonas kotor sekurang-kurangnya 7 GT. Syarat pendaftaran kapal dalam Undang-Undang Pelayaran diatur melalui pasal 158 ayat 2 yang menyatakan bahwa kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia yaitu yang pertama, kapal dengan ukuran tonas kotor sekurang-kurangnya 7 GT, 2,
kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga, kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga Indonesia. Ya. Kesimpulan dari review jurnal 2 ini yaitu pada bagian kesimpulan, penulis menyimpulkan eksekusi kapal laut sebagai objek jaminan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yang sering diminati adalah dengan mengajukan proses eksekusi ke pengadilan melalui titel eksekutorial. Dalam hipotek, metode eksekusi ini diatur dalam pasal 224 HIR Jo, pasal 195 HIR berdasarkan pasal 224 HIR ira-ira terdapat dalam gross akta hipotek. Apabila tercantum demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka pada hipotek melekat kekuatan eksekutorial. Karena undang-undang sendiri mempersamakannya dengan putusan hakim atau keadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, apabila debitur melakukan cedera janji, kreditor dapat langsung meminta fiat eksekusi, baik secara lisan maupun tertulis kepada ketua pengadilan berdasarkan pasal 224, pasal 195 dan pasal 196 HIR. Namun, cara tersebut tidak selalu lancar. Hambatan pada sita eksekusi baik itu saat kapal berada dalam perairan, dalam yurisdiksi negara bendera kapal, atau di luar yurisdiksi. Hambatan tersebut timbul dari prinsip-prinsip yang ada dalam RV yang mengatur khusus mengenai sita eksekusi kapal laut yang mana tidak diatur dalam HIR. Sekian review jurnal 2. Selanjutnya kita akan mereview jurnal 3 yang akan dibahas oleh Vira. Selanjutnya, review jurnal 3 yang berjudul Keterlibatan Notaris dalam Proses Penjaminan Hipotek Kapal Laut, penulis Ari Septi Widiana Prastija. Tahun 2018, Cinta 3, penerbit Perspektif volume 23 nomor 1. Yang pertama yaitu abstrak. Dalam penulisan artikel yang berjudul Keterlibatan Notaris dalam Proses Penjaminan Hipotek Kapal Laut ini, penulis menjelaskan gambaran umum kepada pembaca mengenai keterlibatan notaris dalam proses penjaminan hipotek kapal laut melalui pembuatan surat kuasa memasang hipotek. Lalu, dalam penulisan abstrak ini, seharusnya paragraf tidak terlalu menjorok ke dalam dan judul abstrak berada di center, akan tetapi penulis menuliskan abstrak dalam artikel ini dengan paragraf yang lebih menjorok ke dalam dan judul abstrak tidak berada pada posisi center. Lalu selanjutnya yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini menjelaskan bahwa penjaminan yang diterapkan oleh bank guna menerapkan prinsip kehati-hatian di mana tidak dapat dijamin bahwa debitur selalu memperoleh keuntungan dalam usahanya. Maka dari itu, hal ini menimbulkan permasalahan dalam pelunasan hutang. Hal ini bisa disebabkan karena pengaruh keadaan bisnis ataupun terjadi karena kelemahan debitur sendiri. Untuk menjaga kesehatan lembaga perkreditan, maka dari itu lembaga perkreditan sudah seharusnya menerapkan penjaminan guna memberikan keamanan dan kepastian hukum. Dalam perjanjian hipotek, penjaminan harus dituangkan akta otentik yang dibuat oleh notaris atau pejabat umum lainnya yang dapat digunakan sebagai penjamin. Lalu, dalam praktiknya, pembuatan akta hipotek atas kapal laut dilakukan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, sesuai dengan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Pelayaran. Artikel ini ditulis oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui eksistensi surat kuasa memasang hipotek atau SKMH yang dibuat oleh notaris dalam pengikatan hipotek kapal laut. Lalu pembahasan. Yang pertama, penulis membagi pembahasan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta otentik dan mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu akta yang dibuat oleh pihak yang menghadap sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum. Pengertian akta otentik sendiri adalah dalam pasal 165 HIR atau RBG dan terdapat 4 kewenangan notaris dalam membuat akta otentik. Jika dalam membuat akta otentik terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat bukan merupakan akta otentik, namun hanya memiliki kekuatan hukum saja. Lalu pembahasan yang kedua yaitu
mengenai keterlibatan notaris dalam penjaminan hipotek kapal laut, di mana notaris tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta hipotek sebagai akta otentik. Yang berwenang dalam hal ini yaitu pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal atau P3BK, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 60 Ayat 2 tentang pelayaran. Lalu, keterlibatan notaris dalam pembuatan surat kuasa memasang hipotek berdasarkan pengamatan, akta hipotek yang dibuat oleh P3BK lebih cenderung hanya mencantumkan hal pokok yang bersifat umum saja, seperti identitas kapal, jumlah penjaminan, status pendaftaran, lama perjanjian, dan pernyataan yang tidak dipublikasi. Maka dari itu, akta hipotek yang dibuat oleh P3BK tidak mampu memberikan perlindungan baik bagi para pihak, khususnya kreditor. Lalu pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai eksistensi SKMH yang dibuat oleh notaris, di mana SKMH tidak terdapat peraturan yang mengikat mengenai pembuatannya, sehingga SKMH digolongkan sebagai perjanjian dan berlaku pada pasal 1338 BW mengenai asas kebebasan berkontrak. Bentuk dari SKMH ini dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. SKMH ini adalah pilihan bagi para pihak untuk membuatnya atau tidak membuatnya. Juga dalam SKMH ini, perjanjian hipotek lebih mendapatkan perlindungan khusus guna menjembatani keinginan para pihak yang tidak dipenuhi dalam akta hipotek buatan P3BK. Dalam pembahasan ini, penulis sangat rinci dalam membahasnya, di mana subbahasan 1 sampai 3 itu memiliki keterkaitan dan hubungan dalam pembahasannya sehingga dapat memperluas pemahaman pembaca. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Penulis dalam memberikan kesimpulan sangat jelas dengan apa yang ada dalam pembahasan artikel mengenai SKMH. Dalam pengikatan hipotek kapal laut, proses penjaminan hipotek didasarkan pada Undang-Undang Pelayaran dan penjaminan haruslah menggunakan akta otentik yang dibuat oleh P3BK sebagai pejabat yang berwenang. Namun, notaris memiliki keterlibatan dalam pembuatan SKMH yang merupakan pilihan bagi pihak-pihak untuk membuatnya atau tidak. SKMH ini dibuat di hadapan notaris dan memberikan perlindungan tambahan bagi para kreditor karena minimnya perlindungan dalam akta buatan P3BK. Sekian pembahasan review jurnal ketiga. Sekian review jurnal dari kelompok 5 tentang jurnal hipotek. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.